sama si nenek-nenek. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mayatnya gesang, hitam kayak dibakar, tapi kulitnya nggak terbakar, cuma kulitnya angus. Dengar, ngeliat nggak lu? Apaan gitu? Ngeliat nggak lu? Apaan? Itu mayat yang kebakar. Iya, kenapa? Tahu nggak lagi dimandiin? Kan dibalikin. Belakangnya ada ekornya sejengkal. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker, si tampan dari Bekasi yang wajib diselamatkan dari kepunahan duniawi. Kali ini saya kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman mistis yang menarik untuk diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian di nomor WhatsApp di 0852 1234 5683. Dan buat teman-teman juga yang mau hadir di Indofest 2022, datang dan kunjungi booth kami di nomor J6. Di situ nanti bakal ada pagelaran yang luar biasa, kejutan dari Jejak Backpacker. Ingat, tanggal 1 sampai 4 September 2022 di JCC Hall B. Oke, assalamualaikum Oma, salaman dari agak jauh nih kita Oma ya. Ya, terima kasih banget nih Oma udah hadir jauh-jauh nih ya dari Tangerang Oma ya. Tangerang di Sumarekon. Jauh sana dikit. Oh, sana dikit ya. Oke. Lumayan jauh juga Oma ya. Terima kasih banyak sekali lagi udah menyempatkan hadir dan bercerita di channel YouTube Jejak Backpacker. Jadi di sini Oma akan menceritakan pengalaman mistis. Seperti yang kita tahu nih, Oma udah, wow, pasti pengalaman horornya lebih banyak dan menegangkan Oma ya. Oke, salah satunya mungkin Oma bisa diceritakan sedikit aja dulu kisi-kisinya Oma. Ini masalah orang yang hidupnya tidak mampu, terus untuk menjadi kaya, dia mengambil keputusan nyegik ya, kalau orang kita kampung Memuja. gitu, memuja gitu. Dan akhir dari segalanya ada hal-hal yang tidak masuk akal dan logika gitu. Oke, disimpan dulu ceritanya Oma. Ya. Tapi sebelum Oma menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Ya, Oma ceritanya santai aja, Oma ya, mengalur kayak kita di luar tadi tuh ceritanya ya. Jadi mengalur seru tuh ceritanya. Biar penonton juga nih bisa menikmati ceritanya Oma sambil tiduran gitu. Oke, Oma udah siap ya, Oma. Santai aja bermain, tangannya bermain, ini bermain, nggak apa-apa. Ini kejadiannya kisaran tahun 90-an. Ada orang yang rumah tangga yang anaknya banyak, terus yang sangat tidak mampu di lingkungan itu, sangat tidak mampu. Yang lain-lain udah punya rumah yang pakai batu bata gitu. Dia rumah dari gedek, masih tiang bambu. Dan suaminya juga memang usahanya tukang loak ya. Kalau dulu mah di orang kampung tuh banyak yang ke Jakarta yang jadi tukang loak. Istrinya jual gado-gado, gorengan gitu.
Nah suatu hari kejadian tiba-tiba dia bikin rumah yang mewah, rumah bagus lah gitu, Mm-mm. rumah bagus. Kan tetangga tuh pada heran, punya gusuran dari mana gitu. Sedangkan dia kan nggak punya apa-apa dan keluarganya pun istilahnya orang tuanya bukan orang yang mampu, nggak punya apa-apa gitu, Mm-mm. kasarnya nggak punya tanah yang dijual lah gitu. Oke. Pada umumnya kalau di lingkungan situ kan kebanyakan yang gusuran nih, banyak yang Mm-mm. gusuran yang punya banyak tanahnya, banyak bikin rumah bagus, bikin beli mobil, beli ini, beli itulah istilahnya. Itu ada satu keluarga seperti itu Oke. ceritanya. Kelanjutannya waktu berjalan itu saya kan kader ya, waktu itu kader di desa. Nah terus satu desa itu kan kampung banyak ya, Mm-mm. sampai 4, 5, 6 kampung. Di ujung kampung paling ujung dari di desa itu kebetulan posisi kampung saya kan pinggir kali. Oke. Terus di ujung paling di kampung ujung desa ceritanya udah mulai rame nih Mm-mm. warga-warga, katanya banyak kehilangan duit apa gitu. Kata saya paling yang punya tuyul itu pada bercanda karena waktu itu Mm-mm. memang saya kader, jadi antar kader satu desa itu kan sering ngumpul di desa. Nah terus udah gitu ceritanya, enggak tahu katanya ini soalnya banyak bapak-bapak yang ngomong sering ngedengar suara babi. Ih masa sih babi ngambil duit, gimana caranya, kata saya gitu kan. Oke. Udah tuh jadi obrolan deh kita-kita aja, kita-kita nih para kader, tapi katanya di kampungnya di kampung D lah misal Mm-mm. gitu, di kampung D tuh udah banyak pembicaraan seperti itu. Udah besok ganti bulan dan bulannya beberapa bulan ke depan kader yang di kampung C nih, yang di kampung C, di kampung gua juga banyak lu katanya gitu. Ada yang cerita gitu katanya orang-orang, katanya ada suara babi malah dikejar tapi ngilang gitu. Terus Mm. kata saya, serius ada babi di mana-mana gitu kan? Iya ini masa nggak percaya sih gitu. Kayaknya enggak deh gitu. Nggak masuk di akal babi ngapain keluyuran malam-malam gitu kan, di sini nggak ada babi sekalipun banyak hutan. Ya kalau anjing sih ada ya Mm-mm. anjing gitu, tapi babi itu nggak pernah ada. Paling di hutan-hutan tuh karena hutannya hutan hutan warga ya, istilahnya bukan hutan. Kebon ya. Ya itu mah kebon ya, Mm-mm. cuma banyak pohon-pohonan besar. Di kampung saya pun ya termasuk ada beberapa makam, satu RW itu makamnya banyak. Jadi Mm. makam makam umum itu ada luas satu dan makam keluarga pun ada 5. Padahal kampungnya kecil gitu. Ada kejadian lagi beberapa bulan kemudian ada yang lain. Ada yang bilang, "Ih, sekarang mah ada lu di kampung gua," katanya. "Apaan?" Gitu. "Kampung gua apaan?" "Itu," katanya, "babi yang lu ceritain ada," katanya. "Bener banyak yang hilang uangnya," gitu. "Serius?" "Iya." "Enggak kok di kampung gua mah enggak, soalnya kampung gua mah kampung kiai sih, enggak kayak kampung lu," gitu kan. Pada bercanda deh biasa Ya. begitu kan. Namanya kita-kita kalau kader kan biasa kalau bercandanya suka pada nyablak gitu. Mm-mm. Terus udah gitu, "Yang bener?" "Iya," gitu. "Ada juga," katanya, "di kampung gua mah terkenal tukang santet." Di kampung lu tukang santet, kampung gua mah nggak ada kali gitu kan. Mm-mm. Biasa tuh bercanda gitu-gitu. Berjalannya waktu adalah kejadian ceritanya di kampung saya ada babi. Nah itu Oke. kan waktu itu anak-anak Karang Taruna kan ada yang ngomong, "Ih katanya semalam ada babi, heran itu babi nyeplos dari mana ini," gitu kan. "Babi nyeplos dari mana?" gitu. "Nggak tahu dari mana," gitu. "Itu kali," katanya, "ada yang bawa babi dari Bogor," katanya, "lewat pakai getek lepas," katanya, "berenang masuk ke kampung kita," gitu kan. Mm-mm. Ceritanya warga ngomong begitu. Terus setelah itu ya udah tuh lepas deh cerita, udah lewat ceritanya. Pas ada kebetulan anak saya punya temen, anggaplah anak saya namanya si Dede nih ya. Mm-mm. Terus itu temannya namanya Tita ya kan. Akrab lah nih sama si Tita ini, anak saya ceritanya Mm-mm. akrab sama si Tita. Terus udah gitu, nah itu kan anak saya si Dede ini punya teman namanya si Tita, diajaklah main ke rumahnya. Katanya, "Dek main yuk," katanya, "ke rumah gue." "Ngapain?" "Main di rumah gue banyak makanan, banyak buah-buahan." Itu ceritanya. Kan di rumah Mm-mm. saya jarang ada buah-buahan, kalau belum nunggu gajian kan belum beli buah-buahan, beli beli makanan enak. Mm-mm. Namanya tahun sekian itu kan masih ke kota jauh kan ceritanya.
Terus udah gitu, udahlah diajak main ke rumahnya. Katanya makanan serba serba mewah lah kalau untuk ukuran orang kampung. Terus udah gitu, setelah itu, tahu nggak lu, Dek, katanya, bapak gua mah kalau pulang dari Jakarta bawa duitnya sekarung. Katanya ibu gua aja kalau beresin katanya sampai pegel punggungnya. Serius gitu. Iya, emang bapak lu katanya kerja apa? Pokoknya bapak gua mah katanya usahanya hebat gitu. Dipercaya sama orang Cina. Oh ya udah gitu. Udah tuh berjalannya waktu ke depan ceritanya. Anak saya diajak lah sama dia. Ceritanya, ikut gua yuk kemana? Jalan-jalan katanya ke kota. Jalan-jalan ke kota, tapi jalannya pakai getek. Kan rumah saya dekat kali. Jadi jalannya lewatnya getek, nyebrang pakai getek. Soalnya kalau pakai mobil, kalau misalkan ke kota itu 8 kilo, kalau pakai mobil bisa jadi 4-15 kilo. Muter lewat hutan, bukan lewat hutan, lewat kampung-kampung, lewat kampung dan kebun-kebun warga, dan jalanan pun jelek, nggak sebagus kayak sekarang lah karena memang udah zaman berubah jauh. Nah setelah itu ceritanya diajak lah tuh anak saya, katanya, mama katanya, ini aku pulang bawa ini, bawa apa? Dulu makan zaman-zamannya makan Silver Queen tuh nggak kayak sekarang lah dianggap masih mewah, es krim masih mewah kalau zaman dulu ya tahun 90-an itu. Terus mama aku dibeliin ini sama siapa? Sama si Tita. Oh dia banyak duitnya sih. Iya nanti dimorehin dulu sama bapak ibunya. Enggak, orang dia bawa duit sendiri banyak katanya gitu. Banyak di kantongnya gitu. Katanya aku juga katanya di mall katanya dikasih makan gitu. Kata dia dikasih makan di sana katanya makan enak-enak mah gitu. Jadi di sana dapat prioritas lah gitu, ongkos diongkosin, makan dikenyangin, apa-apa di sana serba enak, pulang juga dibekelin gitu. Jadi semuanya istilahnya enak-enak aja. Nah itu pertama dibawa anak saya, minggu kedepannya itu nanti bawa temennya 3 orang, 4 orang sama begitu. Diongkosin, dijajanin, dikasih makan enak, pulangnya dibekelin, ya dijajanin lah buat oleh-oleh pulang ke rumah gitu anak saya. Jadi tambah akrab lah, banyak lah temennya ke situ. Cuma yang paling akrab sama anak saya gitu, sama satu lagi namanya Nunung lah misal gitu. Terus udah gitu diajak nih anak 2 orang ini, anak saya sama Nunung itu ceritanya. Dek sini dek, masuk apa gitu. Ibu bapak gua nggak ada katanya. Nih lihat deh kamar ibu bapak gua. Pas dibuka pintunya itu katanya di tempat tidur, satu tempat tidur duit sebanyak-banyaknya. Duit sebanyak-banyaknya. Orang anak saya bilang sampai, mama emang bapaknya si Tita emang kerjanya apa sih kok duitnya banyak bener? Dia punya percetakan duit. Saya bilang gitu, namanya anak kecil kan dibohongin gampang. Namanya anak masih SD, anak kelas 2-3 SD gitu. Dia punya percetakan duit. Saya bilang gitu, udah ceritanya. Cuma teman anak saya yang namanya Nunung, ngocehnya beda. Gitu ke orang-orang. Ih katanya gue pantesan katanya kemarin diajak katanya ke mall gitu. Diajak katanya jalan-jalan, makan katanya gitu. Ajak jalan-jalan makan terus katanya pulang dikasih oleh-oleh ini itu, disebutin deh tuh satu-satu seperti es krim, Silver Queen, biskuit-biskuit yang nggak ada di kampung lah, adanya di kota. Yang namanya di mall kan beda biskuitnya, nggak kayak di kampung yang biasa-biasa aja gitu. Yang di sana minimal lebih istimewa. Dibekelin itu kadang-kadang satu keresek penuh satu orang dibawainnya, satu keresek tuh satu orang dibawa, pokoknya satu-satu gitu. Pada ntar kalau pulang nih nyebrang, dari mana lu nih anak-anak nih, anak SD coba bayangin. Anak SD pada jalan bareng mereka, nggak ada yang dewasanya, nggak. Udah ceritanya itu teman anak saya si Nunung itu ngoceh di luaran. Ih katanya, katanya di rumahnya si Tita mah katanya bapak ibunya duitnya sekamar penuh gitu. Rame lah tuh kampung gitu ceritanya. Rame tuh kampung kejadian seperti itu karena ada info dari anak kecil. Anak kecil kan jarang bohong. Yang bohong mah yang anak gede biasanya bohong. Iyalah, kalau dititipin duit malah dikurangin bukannya lebih kan. Anak kecil mah nggak dilebihin, malah istilahnya kalau duit itu emang apa adanya segitu cerita. Termasuk terus udah gitu udah. Pas nggak lama setelah itu tuh ceritanya, anak-anak kan sering dibawa nih, hampir tiap minggu itu dibawa ke mall, termasuk anak saya gitu. Malah diajak nginep. Kata bapaknya, Neng jangan suka nginep, Dek, jangan suka nginep Dek gitu. Soalnya kalau anak cewek nggak boleh, anak cowok aja nggak boleh. Dede kok pakai nginep segala gitu kan. Ceritanya kata bapak saya, nggak apa-apa kali sekali-kali katanya sambil belajar. Kebetulan anak saya kan pinter matematiknya, nilainya selalu 9 gitu. Terus si Tita nih enggak, jadi minta diajarin lah belajar. Cerita mau nginep ujung-ujungnya jam 10 diantar pulang ke rumah, tapi langsung dibekelin tuh makanan gitu sekantong.
istilah kasarnya mah bahasa sana mah upah ngajarin gitu, upah ngisi rapot gitu. Iya. Tuh dibekelinnya makanan-makanan. Terus sama si Tita nih anak saya ceritanya kasih duit banyak gitu ceritanya, dikasih duit banyak 50 ribuan sampai 3 lembar 4 lembar. Kan anak kecil aneh, Iya. iya enggak, aneh itu anak kecil begitu gitu. Terus ini duit dari mana, takut ngambil istilahnya apa ya, ngambil enggak izin dari orang tuanya. Enggak, itu masih Dede duitnya banyak kok katanya, sisa jalan-jalan kemarin ke Tangerang gitu ceritanya, jalan-jalan ke kota. Oh iya. Terus udah ceritanya pas kejadian udah tahun pertengahan 90-an, anak-anak kampung rame ceritanya, anak-anak kampung rame pada bilang nih ke adik-adik saya, adik saya kan ada cowok, ponakan cowok yang udah gede, rame datanglah ke rumah. Bi punya duit simpanan nggak di rumah? Ada apa lu, kata saya gitu kan, ada apa lu pakai nanya duit simpanan di rumah? Ya punyalah buat ongkos, namanya punya gaji ongkos. Kan zaman dulu mah belum sistem gaji ATM, masih pakai amplop, bapaknya nerima gaji juga ya kan, ada struk gajinya berapa gitu kan. Terus udah hati-hati katanya nyimpen, taruh di dalam toples. Kenapa gitu? Ini katanya ada babi lewat katanya gitu. Ini katanya dicurigai, ini katanya ada yang nyegik gitu ngomongnya. Serius? Iya gitu ceritanya. Terus udah gitu udah tuh saya ngomong ke bapaknya, katanya punya duit suruh naruh di itu, suruh naruh di toples katanya. Ada yang nyegik. Ah, mana ada yang nyegik? Orang banyak yang ngaji, kita ada masjid, ada musola, katanya ada majelis taklim gitu. Masa ada yang nyegik? Enggak lah, enggak masuk di akal, enggak mungkin orang sini gitu, kata bapaknya. Kebetulan bapaknya pendatang kan, dari luar kota lah gitu. Bapaknya pendatang, enggak mungkin lah katanya. Orang katanya rumah aja pada rajin sholat kok. Kalau maghrib tuh pada jalan ke masjid gitu, pengajian penuh tiap ada pengajian gitu. Istilahnya kampung saya itu bukan kampung yang walaka lah istilahnya, nggak pada ngaji gitu, pada bisa ngaji. Kayak gitu udah. Pas minggu kemudian rame lagi warga. Katanya semalam tuh anak-anak katanya pada ngubur-ngubur babi tahu di warung sayuran. Kan saya belanja sayuran tuh tiap pagi kan. Itu kan ada sayurannya, ibu-ibu lah yang suka ke pasar, ibu-ibu jual sayuran di rumahnya gitu. Kadang-kadang beli, ada yang di sepeda gitu pakai jual sayurannya gitu, ada yang di gerobak. Ya saya yang di rumah itu, di ibu-ibu langganan. Terus udah gitu pada cerita, tahu nggak, denger nggak apaan? Semalam katanya anak-anak pemuda katanya pada ngejar-ngejar babi. Hah, babi? Babi dari mana lagi ada babi? Kata saya gitu. Anjing aja nggak ada, kata saya gitu. Masa babi masuk? Iya ada babi katanya. Dikejar-kejar, tapi katanya pas di makam hilang gitu. Udah tuh kata saya. Kata saya, saya ngomong ke bapaknya, Pak katanya ada babi semalam dikejar-kejar di makam hilang. Makam mana? Nggak tahu, saya nggak nanyain. Pas saya konfirmasi ceritanya sama teman balik lagi kan. Waktu itu kan belum ada HP, belum ada telepon kan. Terus udah gitu saya ngomong, itu ngomong-ngomong makam mana babi hilang? Kata saya kan gitu. Kata saya, babi hilang tuh kemana? Di makam mana yang hilang? Kan di kampung itu banyak makam. Terus dia bilang, kampung itu makam depan belakang rumah lu, kata. Astagfirullahaladzim, di belakang rumah gua kan memang makam itu ada pohon kemboja, ada pohon beringin yang gede, terus ada pohon lain-lainnya lah di makam itu kan, ada pohon alpukat, ada pohon mangga di pinggir-pinggirannya itu kan. Terus tapi nggak ada pohon apa-apa, cuma selain pohon pisang, banyak pohon pisang ceritanya. Pas di situ katanya hilang di belakang rumah lu, katanya gitu ceritanya. Hah, serius? Iya katanya. Terus udah gitu udah. Pas beberapa hari kemudian anak-anak pemuda ngomong ke bapaknya. Ngomongnya apa saya nggak tahu. Terus kata bapaknya gini, udah sekarang mah katanya bangun sholat malamnya jangan terlalu malam. Jam 12:05 kita sholat malam. Itu kata bapaknya. Biasanya kan kalau sholat malam jam 1, setengah 2 baru sholat malam kita bareng nih. Saya sama bapaknya kan baru sholat malam. Ini mah bapaknya ngajak jam 12. Kata saya, tumben ini orang. Pas sudah sholat udah yang tidur deh. Kita ada pembuktian. Apaan tuh, anak-anak cerita suka ada babi lewat di samping rumah kita. Itu kata bapaknya. Serius? Ada babi? Kok rame amat sih babi? Kata saya gitu. Tahu katanya itu anak-anak muda, yuk kita dengerin aja gitu kan ceritanya, kita dengerin aja, siapa tahu benar. Semalam 2 malam nggak ada, 3 malam ditungguin nggak ada. Pas udah berminggu-minggu kedenger suara itu di samping rumah, resek gitu, langsung suara kata bapaknya,
dengar nggak mah? Iya. Bapaknya diam aja. Kan rumah itu masih pakai jendela ya. Tahun 90-an jendela bukan kayak kaca sekarang. Jendela masih dari kayu, masih ada kisi-kisinya nyusun sirih gitu. Ya. Tuh kayak begitu kan ceritanya jendela. Sama bapaknya dibuka, diintip. Wah, bener babi. Katanya gitu kata bapaknya. Hah, ada babi di rumah kita? Kan gak ada yang dicolong, kita mah gak banyak duit. Oh, banyak orang kaya kata saya gitu kan. No, orang-orang warung yang agen-agen diambilin. Yang suka nyuruhin orang yang begitu kata bapaknya. Udahlah, tidurlah ceritanya. Pas pagi-pagi rame ke bapaknya, Pak, babi katanya ke situ, ke rumah mana katanya. Orang saya cuma ngedenger habis sholat tuh, tanya istri saya. Bener, jam berapa? Jam 1:30. Iya, orang saya sholat malam jam 12 katanya, jam 1 udah selesai katanya. Tanya istri saya tuh denger gitu. Nyatanya anak saya yang paling gede denger. Mama semalam ada suara babi ya? Kok kamu tahu? Iya kan suara babi ngok katanya. Aku denger tahu gitu ceritanya kata anak saya. Karena anak saya tidur kamar depan. Lama mah di situ. Aku katanya lihat buka jendela. Mah katanya berdiri aja katanya. Malah nyosor itu badannya katanya ke rumah kita. Astagfirullahaladzim kata saya. Saya cerita ke bapaknya. Kan pagi-pagi tuh bapaknya mau ke kantor. Terus ayo katanya, sekalian sekolah. Anak saya kan sekolahnya ke kota ya, bukan di kampung situ jauh. Ikut bapaknya ke kantor sekalian. Udah pas saya ke desa nih ceritanya. Cerita di desa kan satu RT tuh kader 2 ya. Kalau satu RW itu 6 RT, berarti kan kalau 6 RT 12 dong. 12 orang nih kader yang dari kampung saya ke sana sama kader-kader yang lain. Enggak tahunya kader-kader yang lain juga sama di kampung-kampung yang lain juga rame gitu. Itu si babi tuh nyeritainnya fokus ke babi deh kalau cerita. Siapa sih yang jadi babi? Lu kali gitu kan, suka bercandanya gitu. Lu kali. Ya ntar gue deh yang masang lilin, lu yang lari keluar gitu. Ya biasalah kalau anak-anak ya namanya temenan kan gitu kan ya, emak-emak gitu kan, emak muda ceritanya. Terus ya udah katanya, gue yang bakar lilin, lu yang lari keluar ya katanya. Ntar lu yang ngegendol duitnya gitu. Ih gila lu kata saya gitu. Ngomong pada ngasal serius. Iya katanya tiap kampung nih cerita babi. Udah itu kira-kira udah sampai berjalan waktu bertahun-tahun. Orang mulai curiga. Bertahun-tahun atau berbulan-bulan nih? Bertahun-tahun lah, udah 2-3 tahun. Oh, udah 2-3 tahun berjalan lah gitu. Bukan berbulan-bulan lagi kan. Awalnya juga dari kampung D dulu ke C ke B baru ke kampung saya gitu. Ya kira-kira 2-3 tahun lah udah kejadian itu ceritanya. Ada yang dicurigai, soalnya setiap babi dikejar itu lari ke makam besar, makam umum, bukan makam. Kan di belakang saya juga kan ada makam keluarga. Terus di sebelah barat saya ada makam keluarga. Di daerah RT tengah ada makam keluarga. Terus di daerah RT sebelah timur ada makam keluarga. Gitu ceritanya. Ceritanya seperti itu. Jadi setiap itu babi dikejar pasti larinya ke makam. Dan hilang. Udah ceritanya. Nah diadainlah musyawarah nih anak-anak Karang Taruna. Siapa yang dicurigain? Hayu katanya sekarang udah setiap gang itu di ronda ya, istilah ronda dulu kan. Dijagain ya. Dijagain. Ronda itu kan semua pada pakai kentongan. Kentongannya mending dari apa? Dari bambu. Dari bambu bikin kentongan tuh. Yeah. Pokoknya kalau ada babi kasih kentongan. Kalau misalkan di RT 1 kentongannya sekali, katanya RT 2 kentongannya 2 kali, RT 3 kentongannya. Jadi ketahuan nih. Misalkan kalau yang ngetok cuma tung sekali, adanya berarti di RT 1. Kalau tung-tung gitu ada berarti di RT 2. Nah itu selanjutnya seperti itu katanya. Pas ada suara itu katanya di RT 3. Karena 3 kali larilah semua pemuda tuh ke RT 3. Di mana? Terus anak-anak kadang bilang, "Tuh ke sana tuh." Kan dulu mah rumah ya. Rumah 1 termasuk rumah saya nih. Rumah 1 sebelah kanan rumah saya ada pohon mangga gede, segede badan saya. Ada pohon jambu bol, ada pohon rambutan, pohon mangga beberapa biji. Sebelah kiri rumah saya ada kebun pisang. Di belakang rumah saya ada kuburan, ada kebun juga.
ada pohon meninju yang udah tingginya ada kali 20 meter. Itu pokoknya masih tahun sekian itu masih sangat sangat banyak pohon-pohonan lah, nggak kayak seperti sekarang udah berubah, udah pada jadi kontrakan-kontrakan lah sekarang. Terus di RT 3 tuh larinya ke sebelah saya, dari RT 3 larinya ke sebelah saya, dikejar lah sampai lari-lari, babi lari. Herannya itu bisa lewat ke arah daerah saya, kan daerah saya termasuknya kebunnya, sekalipun banyak pohonan besar kan atas yang gelap, bawahnya kan nggak begitu gelap bawahnya, tapi bisa lolos. Dan itu larinya katanya ke makam besar, ke makam umum, bukan makam keluarga. Makam keluarga ya paling 1000-2000 meter, kalau makam umum kan hektaran. Larinya ke situ. Nah udahlah, jadi fokus nih anak-anak muda, ada rapat lagi. Ya udah katanya sekarang ada di mana-mana langsung digiring sampai, kan di sana dekat kali ya, banyak yang punya jaring ikan kan, jaring ikan jala. bukan jala, jaring. Jaring itu dari ujung kali ke ujung kali. Kalau jala tuh kan kecil, ini jaring dari ujung kali ke ujung kali. Itu gang yang ke arah mana karena mereka udah curiga, cuma belum ada yang bilang nih si A nih yang dikira-kira nyegik gitu, bukan gitu. Terus udah gitu udah ceritanya. Jadi setiap gang tuh dikasihlah jaring ikan itu, jadi supaya kalau yang lewat kemana tuh bisa lari, bisa kabur nggak nih. Babi kan nggak bisa loncat, larinya kan lurus ke bawah, betul. Gitu kan katanya. Terus udah gitu tuh, itu gang inti yang kira-kira dilewatin si babi itu dikasihlah jalan ceritanya, dikasih jaring setiap jalan itu. Nah itu yang sisanya dikasih jaring, yang nggak dikasih jaringnya itu sama anak-anak muda ditungguin gitu ceritanya. Pas udah ditungguin bermalam-malam nggak ada kejadian tuh, sepi lah si babi itu nggak lewat, entah itu kemana gitu. Terus si babi itu ada lagi kejadian setelah beberapa minggu tuh, anak-anak dengan sabar pokoknya nunggu, pokoknya ada yang ngebosin lah, pokoknya lu yang penting jaga nih supaya babi ketangkep nih, rokok gitu. Anak-anak yang penting mah disumpel rokok sama makanan, udah anak muda pada udah aja kan, udah oke aja lah, udah anak-anak udah, nah ya udah cincai lah gitu kan. Orang Tangerang kan begitu bahasanya, udah cincai lah katanya, yang penting mah ada rokok, ada kopi, ayo kita nungguin tiap gang gitu kata anak-anak muda gitu kan. Udah cerita, dapatlah itu si babi ada kelihatan, tapi nggak ketangkep, kelihatan dikejar. Itu di arah ke makam itu, gang ke makam udah ditutup, udah nggak bisa si babi lewat situ, udah nggak bisa. Nah ngelewatlah rumah yang teman anak saya, si Tita itu, dikejarlah ke situ sampai belakang rumah, di situ hilang. Udahlah tuh anak-anak muda fokus, wah berarti ini nih OKB nih yang dicurigai nih, dicurigai nyegik gitu. Soalnya ini orang dari mana, bagaimana, kok bisa kaya, kok bla 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 gitu kan, orang mulai ini. Udah dicurigai ceritanya. Pas diperhatiin sama anak-anak, diadain rapat, keluarnya setiap malam Jumat sama malam Selasa. Nah itu anak-anak semua nih bergerombol, cuma bukan anak-anak aja, bapak-bapak juga, bapak-bapak muda lah istilahnya, bukan bapak-bapak tua, ikut tuh semua ngejagain jalan. Anak-anak muda tuh fokus di situ, di satu titik rumah dia tuh dikelilingin sama anak-anak muda, sampai ada yang naik ke pohon bacang, mangga bacang, ada yang naik ke pohon mangga bacang, ada yang di pinggir makam, udah dikurung lah. Pas bener malam Selasa itu katanya keluarlah si babi dari rumah itu, di belakangnya tuh ada comberan tuh apa ya bahasanya, comberan itu tempat air limbah, tempat air limbah itu kan comberan kalau di saya kubangan air gitu. Itu mandi di situ. Anak-anak muda pada ngeliatin, semua udah pada megang batu, batu bata sepotong, batu bata kali, batu apapun, ada yang kayu apa ceritanya. Pas habis mandi jalan, anak-anak ditimpukin semua, kena bakbuk, dikejar, lari ke makam, hilang. 2-3 hari setelah itu adalah berita, bapaknya si Tita, teman anak saya, itu sakit ceritanya. Nah orang-orang nih udah sujon, ada yang mau nengokin. Sakitnya sakit apa? Biasa kan kalau di kampung kalau dengar yang sakit tetangga pada nengokin dong, pada datang gitu. Kalau udah sakitnya agak parah ada yang bawa makanan apa itu mah biasalah.
Kalau bertetangga di kampung kan masih Mhm. masih seperti itu. Ya sampai sekarang masih berlaku seperti itu. Nah terus datanglah ceritanya ke situ nih bapak-bapak, karena katanya bapaknya si Tita sakit. Pas ke situ ditolak sama ibunya si Tita, "Enggak kok, sakitnya cuma pilek doang, nggak apa-apa," gitu. Tapi pas besoknya ini jadi tamu-tamu nih nggak boleh ada yang masuk lah, nggak boleh Oke. ada yang nengokin. Pas besoknya si Tita sekolah bareng anak saya, kan saya udah saya ultimatum nih sama anak Mhm. saya, tanya sama si Tita, "Bapaknya sakit apa? Kalau sakit parah nanti kita-kita menengokin," gitu. Kebetulan kan suami saya RW, ya kan? Mhm. Ya Oke. sebagai ketua RW lah kita ada solidaritas nih ngajak bapak-bapak ke situ gitu. Sekalipun udah ditolak, masa RW ditolak? Enggak dong, Mhm. sepertinya Iya. gitu. Udah pas anak saya nanya ceritanya, "Dek, tanyain ya Dek sama si Tita, bapaknya sakit apa? Kalau parah nanti bapak-bapak kan bisa nengokin." Kan kalau di kampung nggak nih, itu udah jadi kebiasaan. Kalau ada yang sakit kita nengokin gitu. Terus udah gitu, udah pas ditanya, "Bapak gua katanya pada benjol, kepalanya benjol segede begini, kiri kanan depan begini, badannya pada merah-merah, pada biru." Gitu ceritanya. Oh. Anaknya nih yang cerita. Terus udah pas pulang ke rumah saya tanya dong, "Neng, ngomong nggak sama si Tita? Dek, ngomong nggak sama si Tita?" Gitu kan. Terus kata si Dedek ngomong gini, "Iya nanya sama si Tita, kenapa bapaknya sakit? Sakit apa?" Katanya, "Sakit pilek." "Enggak," kata si Tita, katanya, "Bapaknya katanya kepalanya benjol-benjol, badannya biru-biru," katanya, "terus kakinya pincang." "Kenapa?" "Tahu jatuh," katanya, "dari tempat tidur," kata ibunya. Itu padahal Mhm. pemuda itu yang sempat ngegerebek babi itu, sempat ada yang mukul pakai balok sepotong, pakai kaso. Ada yang katanya kena, Mhm. katanya teriak, "Woi babinya kena kayu gua, kena dipukul sama gua," gitu. "Mampus lu mampus," gitu, namanya anak muda bahasanya Iya. kan begitu-begitu ceritanya. Udah, nah itu anaknya bilang, "Papa gua kakinya pincang," gitu. Udah dibawa ke rumah sakit gitu. Saya nanya dong Mhm. sama anak saya, "Dek," kata si Tita, "udah dibawa ke rumah sakit?" "Enggak," katanya, "mau dibawa ke Cirebon." Katanya dia punya guru ngaji di Cirebon, katanya gitu Oke. ngomongnya. Udahlah karena dia punya mobil kan pergi jam berapa kan kita nggak tahu. Nggak tahunya setelah beberapa hari setelah kejadian itu si Tita ngomong sama anak saya, "Dek, nginep yuk di rumah gua." "Enggak ah," gitu, Mmm. "nggak boleh sama papa gua," gitu, kata anak saya kan. "Ayolah nginep," katanya, "ibu bapak gua nggak ada nih," gitu. "Ibu bapak gua nggak ada, kemana?" Katanya, "Ke Cirebon, rumah guru ngaji itu ngobatin bapak gua yang sakit," gitu kan. Katanya, "Ngobatin yang sakit." Terus udah gitu, "Emang sakit apaan?" Gitu. "Iya," katanya, "itu," katanya, "pincang, kakinya sakit, badannya pada sakit." Jadi dibawa ke Cirebon katanya sama ibu gua gitu, Mhm. sama ada saudara katanya gitu, malah katanya pakai sopir gitu ceritanya. Pas ngambil sopir nggak di tetangga, Oke. gitu. Ngambil sopirnya tenaga dari luar, kan dia biasanya bawa sendiri, biasanya tuh mobil udah bawa sendiri lah gitu. Udah dapat seminggu, 2 minggu nggak ada kabar, dapat 3 minggu, anak saya bilang, "Mama," katanya, "bapaknya si Dede udah pulang, udah sehat kok," katanya, "nggak kenapa-napa." "Kenapa-napa gimana?" Kata saya gitu kan, Oke. "Kenapa-napa gimana?" "Iya," katanya, "itu," kata si Tita, "kepalanya pada benjol, segede-gede kepalan tangan mah," katanya, "penuh," gitu. Katanya, "badannya biru-biru, kakinya pincang." "Enggak kok," katanya, "Dede ke situ pulang sekolah ada bapaknya lagi makan banyak," katanya gitu. Mmm. Kan jadi, "Sakit apa ini orang?" Kan gitu. Iya. Nah itu informasi dari anak saya dikumpulin lah, ditampung di bapaknya. Ya waktu ada kumpulan nih sama remaja-remaja di ini, oh berarti bukan kali, bukan itu, gitu. Tapi tetap anak-anak muda karena udah ngelihat binatangnya di situ, si Mhm. babinya itu di belakang rumah dia, terus di air comberan, mandi, gitu ceritanya. Jadi kan orang-orang udah tambah tambah yang curiga-curiga, yang enggak, yang masa bodoh enggak. Terus udah gitu, udah berjalannya waktu ceritanya. Anak-anak muda katanya lagi pada main gaplek di tengah kampung. Babi lewat celek gitu.
hilang. Ada lagi tuh babi gitu ceritanya, larinya sekencang-kencangnya cerlet gitu, kayak apa gitu katanya, itu babi gitu, ada yang ngeliat gitu, gitu babi katanya, itu babi mana, dikejar lah rame-rame, peganglah pentungan, itu kan di RT 2, ngasihlah pentungan 2, memang siap, soalnya udah ada musyawarah mufakat, kalau babi ini ada belum ketangkep, itu kentungan nggak boleh lepas. Dari anak-anak muda, jadi tetap harus ada kentungan itu. Jadi kalau kumpul-kumpul malam harus ada kentungan, misalkan ada kelompok sini, kelompok sana, jadi pentungannya harus megang. Jadi kalau ada info tuh dari kentungan gitu ceritanya. Terus udahlah, setelah itu dikejar, nggak ketemu, nggak ada, gitu ceritanya. Nah terus beberapa pas malam Jumat ada anak-anak muda kan kalau mau ngaji, karena memang kampung ya, masih ini rumah di kebun, kebun panjang gitu, rumah gitu, itu ceritanya. Jadi di depan rumahnya si Tita itu masih ada kebun yang masih luas lah, ada kebun pisang, kebun warga, bukan kebun hutan, bukan. Ada apa namanya, ada pohon bacang, pohon pisang, pohon rambutan, pohon kecapi, pohon jengkol. Ke sebelah sananya juga ada kebun saya. Ceritanya ada pohon nangka, ada pohon durian, masih kebun-kebun lah. Ya istilahnya kampung seperti kalau malam udah seperti tempat jin buang anak, sepi. Pokoknya jangan harap tuh setelah Isya ada orang yang lewat pada ngobrol gitu. Ada yang orang lewat paling kayak ada yang setengah lari, duk kayak orang setengah lari lah, bukan lari beneran, setengah lari gitu. Gitu kalau di kampung saya ceritanya. Jadi masih ada kebun-kebun yang gede gitu. Terus udah pas ada kejadian lagi, anak saya ngomong, "Mah, boleh nggak aku nginap di rumah si Tita?" "Enggak jangan," gitu. Saya kan ngomong ke bapaknya, si dedenya ngomong, "Pah, boleh nggak nginep rumah si Tita?" "Mama nggak ngasih." "Boleh ya," gitu. "Enggak, jangan Neng, jangan deh," gitu kata bapaknya. "Jangan deh, jangan nginep di rumah orang, anak perempuan nggak boleh, takut kenapa-napa," kata bapaknya. "Enggak kok, ntar besok pagi kan mau belajar." "Enggak, pokoknya kalau mau belajar si Titanya di sini, jangan dedeknya ke sana ke rumah si Tita," itu ceritanya. Ya si Titanya katanya nggak boleh ke rumah saya, dan anak saya juga nggak boleh juga sama bapaknya, bukan apa kata saya. Udah, pas besoknya pulang sekolah ceritanya, si Tita itu kan nggak ngerjain PR, nggak bisa, ceritanya disetrap tuh apa ya, dihukum lah, bahasa dihukum ya. Kalau dulu mah kan, kalau di kampung saya kan disetrap ceritanya, karena nggak ngerjain PR katanya, besok harus bawa ditambahin lah tuh PR-nya gitu, PR-nya ditambahin. Terus anak saya lah dipanggil ke sana, ibu bapaknya nggak ada, yang ngelihat nggak katanya, itu apaan, "Yuk kalau ke kamar ibu gua." Dibuka lah sedikit, itu katanya duit sebanyak-banyaknya duit sebanyak-banyaknya duit, yang udah diikat itu numpuk, yang udah diikat itu katanya itu di atas kasur, yang udah diikat numpuk, yang masih belum diikat masih ngegunjur, udah kayak, kalau anak saya mah bilang itu kayak gunung batok mah, katanya ngomong gitu, kayak gunung, nggak gunung gede gitu tapi penuh katanya itu duit mah gitu, kata anak saya. Terus saya nanya kan, "Yang bener mata kali," kata saya gitu kan, "mata kali itu ceor." Kalau ceor apa ya, sutur itu apa, kurang penglihatan. "Enggak sih, enak aja," katanya. "Dede juga," katanya, "ada teman-teman Dede katanya 5 orang ngelihat itu semua, bawa ke sini teman kamu yang pernah ngelihat." Saya bilang gitu, jangan jadi fitnah nih gitu kan, kata saya. Teman-temannya dipanggilin lah pulang sekolah, "Rumah yuk." Saya udah calling sama anak saya, "Dek, nanti teman-temannya yang ngelihat duit banyak di rumah si Tita kesini ya, nanti mama bikin asinan buah-buahan itu kan, anak-anak seneng kan." Terus ada yang juga dibikin gula buat petis gitu, bikin rujak gitu, buat petis yang pakai gula merah yang dicoel gitu, orang kampung. Udah anak-anak seneng tuh pulang sekolah ceritanya. Terus itu diobrolin lah sambil pada yang makan petis, ada yang makan asinan, dibeliin kerupuk gitu. Terus saya nanya, cuma saya udah ngomong sama si Dede, "Dek, si Tita jangan dibawa ya." "Emang kenapa?" "Ya nggak boleh begitu, pilih kasih." Udah dibawa lah
si Tita ke rumah saya obrolin anaknya langsung, Pak, kata si Dede, kata teman-teman yang lain, katanya di rumahnya banyak duitnya. Iya banyak, namanya anak kecil, sejujurnya ngomong. Banyak sebanyak apa? Banyak lah katanya, yang diikat-ikat numpuk, yang nggak diikat-ikat numpuk di kasur. Nah terus ibu bapaknya kalau tidur di mana? Ya di atas duit kali, gitu namanya anak kecil, gitu. Di atas duit, serius? Iya, sini atuh minta gitu. Ibunya Dede minta dong gitu. Ntar aja katanya duit aku yang diambilin. Ini ada nih, ada 5 ribuan, tuh di tas sekolahnya ada 10-an. Anak saya waktu itu masih dikasih duit 2 ribuan. Dia udah 5 ribuan sama 10-an sekolah SD. Beda. Iya, beda ceritanya. Anak saya masih 2 ribuan, masih 1.000-an gitu dikasih sekolah SD kan. Tahun sekian itu memang masih 2.000 masih berarti. Ya istilahnya masih dapat permen 500 perak berapa biji gitu kan. Bener. Waktu itu ya saya ngasih 2.000 udah gede banget perasaan gitu. Kadang-kadang kan cuma 1.000-an satu. Dia udah 5 ribuan, udah 10 ribuan gitu. Udahlah, oh berarti benar. Terus saya nanya di depan si Titanya sama teman-teman anak saya, siapa tak gitu saya nanya, siapa tak, sambil melototin tuh anak-anak yang lagi pada metis ya. Kalau metis ngerujak ya, kalau di saya pada ngerujak tuh pada main petisan buah gitu, mangga ada jambu-jambu gitu. Terus saya nanya, siapa yang pernah ngelihat di rumah si Tita duitnya banyak? Ngacung, semuanya begini. Ngacung. Kok pernah pada lihat? Iya, orang si Titanya ngunjukin kok, katanya gitu. Kamar ibunya kan gak suka dikunci, tapi anak-anaknya gak boleh masuk gitu. Iya tak ya, kan saudara lu gak boleh masuk ya tak, gitu kan ceritanya. Iya gak boleh ada yang masuk, tapi kok pintunya gak dikunci? Gak apa-apa, gak dikunci, orang gak ada yang ngambil kok, duitnya banyak, mau diambil juga gak ketahuan. Terus saya nanya dong, terus kamu suka ngambil aja katanya, diraup masukin tas. Itu kalau diajak anak-anak jalan-jalan katanya ke mall, katanya aku ngambil aja diraup katanya di atas tempat tidur. Emang gak ketahuan? Enggak, orang belum diberesin gitu. Anaknya ngomong, saya udah merinding, astagfirullahaladzim. Kata saya, ini bener ini, berarti orang-orang bilang bukan jadi fitnah. Merinding saya bener. Iya, saya nggak dengar begitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, dalam hati saya aja nerima duit sebulan sekali ya, yang namanya pegawai pekerja gitu, sebulan sekali kan nerima duit. Nah ini duit sampai ngamper di tempat tidur, sampai diikat-ikat numpuk, katanya sampai yang belum diberesin juga numpuk. Kan kaget. Setelah itu udah tuh anak bontotnya meninggal. Anak bontotnya berumur 5 tahun meninggal lah ceritanya. Udah pas meninggal ceritanya, dia beli mobil ceritanya. Jadi mobil di garasi udah gak cukup dong. Di garasi mobilnya 2, di luar 1. Di luar emang jalan tapi masih kebon gitu. Udah ceritanya. Pas setelah itu babi sepi, nggak ada di kampung saya. Nggak taunya mainnya di kampung C. Kadar-kadar bilang. Jadi di kampung saya udah dikejar-kejar, di kampung C dia larinya. Cerita, sekarang babi nongol lagi aja, kurang ajar bangsat, duit gua katanya punya duit hilang selembar tahu gitu. Serius, iya. Hah? Kemarin di kampung gua rame babi. Lah sekarang ada di kampung lu. Di kampung gua babi udah nggak ada, gitu kan? Ada katanya rame nih, katanya udah hampir 2-3 minggu katanya ada babi terus gitu. Pokoknya asal dikejar-kejar di kampung A, lari ke kampung B, dikejar-kejar. Udah ketahuan nih babi, udah ketahuan dikejar-kejar, udah sampai udah di saat kritis lah si babi itu udah mau ketangkep, pindah ke kampung C, dari kampung C ntar pindah ke kampung D. Ini kampung yang si A ditinggal, kampung si B ditinggal, kampung si C lari dia ke kampung D, begitu pakai perputarannya. Perputarannya gitu, begitu tuh. Jadi ntar di saat-saat kita udah pada lengah, masuk lagi, ada lagi di kampung kita gitu. Si babi itu pinternya begitu, jadi dia ngerolling lah istilahnya, di rolling. Ini di kampung sini udah gawat, pindah ke kampung A, ke kampung B. Dari kampung B gawat, pindah ke kampung C. Begitu dan begitu seterusnya. Jadi enggak lah ketangkap-tangkap. Ada setelah itu ceritanya, kejadian lagi. Ada lagi dirame nih di kampung saya ceritanya. Udah anak-anak gak ngasih kesempatan. Sekarang mah kita gerebek aja rumahnya. Intai. Pokoknya jangan ada yang tidur katanya. Ada lah ceritanya Pak Haji. Ngomong. Nih rokok berapa orang? Berapa puluh bungkus? Nih rokok nih.
Itu kata Pak Haji, "Nih rokok nih, memang dia termasuk orang kaya. Di kampung saya termasuk salah satu orang kaya. Nih rokok nih." Waktu itu masih yang rokoknya yang paling bagus cuma filter aja sama super. Masih ada zaman Kalo, zaman Kansas waktu itu kan, Iya, masih ada yang Lucky Strike. Jenggo, ya seperti gitu-gitu dulu. "Nih rokok nih, berapa bungkus?" Udah disebar tuh berapa slop, tapi berbagai macam gitu. Berbagai macam termasuk ceritanya sepupu saya dapat nih katanya, "Ini rokok babi." Anak-anak ngomongnya begitu karena buat ngejegat babi itu kan. Udah ceritanya dicari, ditunggulah di situ. Udah itu tungguin, pokoknya anak-anak berbisik sampai katanya ngomong, "Ditungguin gak dapet." Sampai ngomong, waktu itu kan belum zaman ada autan apa sopel, belum. Waktu itu masih pakai obat nyamuk kan, obat nyamuk yang bakar yang muter itu kan. Baygon. Oh, yang semacam itu. Dulu bukan cap monyet. Dulu masih ada cap monyet. Ponakan saya ceritanya, anak kakak saya ngomong ke bapaknya, ke suami saya ngomong gini, "Mang, duh," katanya, "ini gimana mau ngajar babi, badan udah pada gatel-gatel habis digigitin nyamuk di kebun." Katanya gitu. Sabar gitu. Udahlah ceritanya, ada kiai di situ ceritanya. Kiai guru ngaji yang terkemuka. Coba katanya, "Nih si babi supaya ketangkep nih, nggak lolos mulu, gimana caranya?" Gitu. Nah itu dia tuh udah makan, ponakannya sendiri dimakan. Malah jadi si bapaknya si Tita ini punya adik perempuan, itu teman saya. Nah dia punya anaknya dimakan sama itu, jadi tumbal. Nah itu pengakuan langsung. Itu anak gua katanya ditumbalin sama dia, sambil nangis cerita ke saya. Gua mesti gimana? Udah sabar, enggak apa-apa kata saya kan gitu ceritanya. Udahlah. Pas musyawarah bapak-bapak nih, karena ini udah jadi apa ya? Jadi udah meresahkan gitu di kampung. Udah meresahkan di kampung, datanglah ke rumah kiai, ke ulama ceritanya, datanglah ke ulama. "Nah, Pak Kiai, ini ada permasalahan ini diceritain. Ini supaya ketangkep, dicari supaya ketangkep caranya gimana? Selalu lolos gitu. Selalu lolos." Nah, terus ini mah katanya kalau begini di sini lolos, di sono lari ke sono. Nah, ujung-ujungnya rembukan lah tuh di desa. Para kiai ini yang tiap kampung nih, guru-guru, tokoh-tokoh guru ngaji lah gitu. Rembukan lah. Jadi setiap kampung tuh harus kiainya itu diambil, diajak rembukan. Masing-masing lah mereka tirakat ceritanya. Dapatlah keputusan hari malam Jumat ini katanya. Malam Jumat bulan ini katanya, itu titik kelemahannya. Insya Allah dapat, dia mau lari ke kampung manapun insya Allah dapat. Itu ceritanya. Itu berjalan berapa tahun lah itu. Pokoknya lama itu kasusnya. Enggak sebulan 2 bulan, enggak setahun 2 tahun. Itu berjalan lama pokoknya. Anak-anak muda kan semangat nih. Udah ada dukungan, pasti ketangkep kan. Udah semangat aja gitu. Terus kata bapaknya gini, "Nih yang semangat perlu dirokokin enggak?" Katanya, "Ada rokok hayu, nggak ada rokok juga jalan." Semangat pokoknya mau nyincang babi. Udah pada megang golok nih, anak-anak banyak yang megang golok. Itu apa ya? Golok ya. Ya golok. Ada yang megang golok, megang kayu, ada yang megang bambu runcing. Udah segala macam itu kayak orang mau perang lah itu anak-anak. Tapi terselubung, nggak sampai bocor keluar. Saya tahunya karena suami saya RW gitu, karena tahunya di situ ceritanya. Anak-anak nih kumpul kan di rumah habis asar, kumpul di rumah, jangan banyak-banyak kata bapaknya, nanti ketahuan, takut ada apa-apa tetangga nanti tembus nanti gitu bocor. Maksudnya takut bocor katanya gitu. Terus oke, datanglah 3 orang, nanti di 3 orang ini 1 orang ke grup A, ke grup B, nyampe ini keputusannya apa gitu. Udah pas malam Jumat katanya anak-anak itu jam 11 udah kumpul di dekat rumah itu, dia kumpul. Terus katanya di situ udah disebar dah tuh semua, udah dikepung. Kalau orang sana dikepung apa ya? Jadi kepung. Oh ya dikepung. Dikepung tuh lingkungan itu, pokoknya udah kalau lewat ke kebun udah dikelilingin kebun, udah dipakai pagar betis lah. Pokoknya itu dari tiap kampung itu udah datang. Udah saking gemesnya itu sama babi, tiap kampung. Jadi ya itu ada yang anak-anak santrinya dikirim
satu kampung tuh 20 orang. Kalau 6 kampung kan 120 orang banyak banget. Iya. Nah itu jam 11 setengah 12 tuh udah dikepung tuh. Pokoknya dikepung pagar betis tuh, babi kemana udah nggak bisa kabur lah gitu. Tapi nggak sempat kejadian seperti itu, ketangkep sama rame-rame. Baru keluar dari pintu rumah belakangnya, mandilah di situ. Di tempat kobakan itu, air kotor. Udah sama anak-anak ditimpuk ceritanya. Ditimpuk, ditusuk, diapain, udah ada dibacok juga kena. Tapi sempet ngoser-ngoser begitu, Raipan sempet bisa kabur ceritanya. Sempet bisa kabur ke makam karena rumahnya dekat makam. Oke. Dicari di makam enggak ketemu, hilang ceritanya, hilang. Udahlah katanya, itu mah katanya udah pasti mampus, nyemplung kali ke kali, karena makam itu kan pinggirannya ujungnya kali, nyemplung kali dia ke kali, katanya kita tinggal nunggu bangkai babi aja besok pagi. Itu ceritanya. Udah itu kejadian itu katanya sekitar jam 2 sebelum subuh, jaring dipasang lebih tinggi daripada adelan air segini, masang jaringnya lebih tinggi segini, jadi kalau ada babi hanyut nyangkut gitu maksudnya. Udahlah dipasang tuh jaring ceritanya, jaring beberapa biji kan, yang namanya kampung dekat pinggir kali banyak yang punya jaring ikan, banyak yang suka ngambil ikan di kali gitu. Terus udah gitu udah ceritanya pagi-pagi subuh nggak ada babi ngambang di kali itu, nggak ada. Terus udah nggak taunya 3 hari setelah itu kejadian, anak saya lah ngomong, "Mama, si Tita tahu nggak apa bapaknya sakit parah." Nah di rumah sakit mana? Kita kan biasa kalau tetangga sakit rumah sakit tuh kalau orang kampung sekali datang se-RT. Iya. Bener-bener se-RT datang. Kalau orang kampung mah kalau nengokin tuh kalau besok rumah sakit. Kan dulu mah rumah sakit umum ya. Rumah sakit umum yang dulu itu yang nungguinnya aja sampai tiduran di luar kamar. Kalau dulu kalau sekarang kan udah nggak lagi, udah beda. Orang kampung gitu kalau nengokin se-RT datang. Nanya di rumah sakit mana? Enggak, dibawa ke guru ngajinya ke Cirebon. Itu ceritanya. Oh ya udah, kalau ke Cirebon kan bukan untuk dibesuk. Udah. Nggak tahu beberapa hari kemudian ngedengar pagi-pagi di masjid, wah biasalah, innalillahi gitu. Itu bapaknya si Tita lah meninggal. Ceritanya bapak si Tita lah meninggal. Udah kan orang-orang takjiah semua, ngelayat ya. Ngelayat nih semua ke situ. Orang kampung mah biasa lah ngelayat semua. Sampai yang di luar kampung pun penasaran ngelayat ke situ. Pas penasaran kan ya, kan orang-orang tua dulu, kan waktu itu saya masih muda. Masih muda lah saya. Masih muda lah gitu. Nggak berani tuh buka tutup mayat. Kan kalau kita mah kalau orang kampung mayat itu nggak tergeletak di bawah. Harus ada bale. Jadi ditaruhnya di atas bale dengan alasan katanya takut diloncatin kucing. Itu alasannya. Jadi katanya pamali kalau ditaruh di lantai gitu. Jadi nyari bale. Jadi di rumahnya memang punya bale. Di belakangnya itu ada comberan ya. Kobakan gitu. Itu ada bale di sebelahnya. Itu di bale yang di belakang itu dipakai itu ceritanya. Udah ditaruh di bale. Ada ibu-ibu yang udah tua sambil nangis, lu gitu. Sayang amat lu, lagi enak-enaknya, lagi kaya-kayanya, lu meninggal gitu. Sayang amat, dunia ditinggal. Si emak-emak ini yang nenek-nenek nggak tahu riwayat orang rame sekampung. Dia nggak, ya mungkin yang namanya kan itu mah gosip ya. Dia boleh percaya boleh enggak gitu. Dibuka lah sama si nenek-nenek. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mayatnya gesang, hitam kayak dibakar, tapi kulitnya nggak terbakar, cuma kulitnya angus kayak orang negro sana lah. Ya kan kalau kayak saya kan so matang, ini mah angus. Ini so busuk, bukan so matang. Kulit saya so busuk. Ini hitam, sehitam-hitamnya baju hitam gitu, legam gitu, kayak kebakar gimana sih kulit, tapi mulus. Kan kalau kebakar kan ngelotok apa enggak, ini mulus, cuma hitam gitu. Sampai bibirnya itu apa-apanya pun hitam. Semua pada kaget itu. Kaget semua kaget. Astagfirullahaladzim, semua pada kaget. Yang tadinya udah keluar ngedengar, mayatnya hangus.
Itu yang udah pada keluar rumah kan takjiah, kalau masuk itu kan salaman, baca doa sebentar, ada yang duduk yasinan di bawah gitu. Tapi kita enggak. Kalau di kampung saya yang meninggal laki-laki biasanya kalau yang takjiah perempuan langsung masuk, biasalah basa-basi sama keluarga, pamit pulang. Kalau laki-laki kan banyak yang duduk di lantai, banyak yang yasinan gitu. Itu pun ada yang yasinan. Nah, si ibu-ibu, si bapak-bapak yang udah keluar ini yang nggak ikut keluar rumah lah, ke rumah-rumah dia. Kan rumah dia kan gede banget lah, gedenya gitu. Itu ruangan semacam aula mungkin kalau model saya mah ya besar lah gitu. Itu si mayat itu ada di balik ya, si mayat ada di balik. Kan kalau orang kampung dulu itu bantalnya dari pohon pisang. Gedebong pisang. Iya, gedebong pisang itu. Bantal si mayat kalau di kampung pakainya gedebong pisang, enggak langsung kepala si mayat dibalik, enggak. Jadi dikasih gedebong pisang. Gedebong pisang tengahnya dikasih logak buat kepala gitu. Ceritanya kalau di kampung saya ditaruhlah di situ. Pas dibuka orang kan kaget, makin bawah, makin kaget ceritanya. Terus udah gitu, udah cerita rame lah nih orang-orang yang di luar. Masa gua nggak ngelihat. Iya, coba deh. Termasuk saya ngelihat. Kakak saya ngelihat. Itu kakak saya ngelihat, pada ngelihat lah semua sekampung rame. Itu ujung-ujungnya berita nyampe ke kampung lain, pada datang, pada ngelihat, jadi tontonan tuh mayat. Kan meninggalnya malam, jam 2 malam. Itu jam 2 malam kan kita mah kalau habis sholat subuh, kalau yang mau takjiah udah langsung pada jalan. Kalau tetangga, kalau kita gitu kan cuma banyakan, cuma nggak lewat makam. Di makamnya itu kan serem, ada pohon-pohon bambu. Itu subuh aja udah 5:30, bukan subuh. Di kampung saya itu kan ada makam, pinggiran makamnya tuh kan pohon bambu nih pinggiran makamnya. Kalau orang Sunda bilang sih berdapur-dapur, berumpun-rumpun lah si pohon bambu. Itu satu rumpunnya tuh banyak gitu, karena itu bambu warga nggak boleh ngambil kecuali buat orang yang meninggal. Si pohon bambu itu jadi buat padung. Apa padung? Padung itu kalau orang meninggal mayat di dalam kan dikasih kayu. Kalau sekarang kan banyak papan. Kalau orang kampung saya dikasihnya bambu. Oh iya, yang di dalam makam itu ya. Di dalam kuburannya, di dalam liang lahatnya. Dikasih papan aja. Kan kasih papan kan. Kalau di kampung saya pakai bambu, sampai saat ini masih berlaku pakai bambu. Alasannya bambu lebih kuat daripada kayu. Alasannya. Jadi masih berlaku seperti itu. Jadi si pohon bambu ini gimana nggak tambah banyak, nggak tambah melebar. Di pinggiran makam agak ke tengah kan. Pinggiran makamnya tuh bambu, rumpunan bambu pokoknya. Jadi pagar makam itu pakainya bambu gitu. Cuma ada jeda dari sini ke sana gitu, misalkan buat pintu orang yang bawa yang bawa pasaran itu keranda. Yang bawa keranda tuh ada. Jadi pokoknya bambu lah, sebanyak-banyaknya bambu. Itu kalau lewat makam situ, jangankan 1 orang, 2, 3 orang, 5 orang, sering itu ada yang ngelempar kayak pasir ke atas pohon bambu, paralak gitu, kayak pasir dilempar ke pohonan kan bunyi, parah gitu. Sering itu, bukan 1-2 orang, 5 orang aja jalan ke situ masih tetap dilemparin gitu. Terus apalagi di zaman itu emak-emak di kampung saya tuh masih pada pakai kebaya, masih pakai kain panjang gitu, masih pada begitu. Belum kayak seperti sekarang ya istilahnya pakai gamis, pakai apa, enggak. Kalau di kampung saya masih pada begitu, jadi emak-emaknya masih pada pakai kain lilit gitu. Kan mau lari susah. Jadi pada nggak mau. Kalau pulangnya kan udah siang, udah lewat jam 6 kan. Kalau berangkat dari rumah 5:30 sampai ke rumah yang almarhum itu ya ngobrol-ngobrol kan lewat dari jam 6 lah, minimal 6:30. Nah udah ceritanya. Kita mah udah aja biasa, yang masak-masak, yang apa-apa. Nggak taunya sore rame lagi. Dia bilang, dengar, ngeliat nggak lu? Apaan gitu? Ngeliat nggak lu? Apaan? Itu mayat yang kebakar. Iya, kenapa? Tahu nggak lagi dimandiin? Kan dibalikin. Belakangnya ada ekornya sejengkal. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Serius lu gitu. Iya, merinding saya. Ada ekornya katanya di belakang sejengkal. Astagfirullahaladzim. Saya benar-benar merinding. Benar-benar itu. Ada ekornya katanya sejengkal gitu. Tahu nggak lu? Ekornya mah
berbulu, badannya nggak berbulu juga, ekornya berbulu. Serius, siapa yang ngelihat? No, belum di ini, katanya belum dikapanin. Mumpung belum dikapanin. Kan kalau di sana kalau yang mandiin mayat kan wajibnya amil. Amil kalau di saya gitu. Kalau saya wajibnya amil. Nah itu amil itu sampai mundur, sampai kaget. Sampai katanya muntah katanya. Sampai kagetnya sampai muntah dia itu. Saking kagetnya gitu. Entah jantungan entah apa itu amil ceritanya. Udah rame lah itu geger. Itu saya dengarnya sore. Udah dimakamin ceritanya. Itu di situ rame lah. Ramenya banget itu mah. Rame benar-benar banget lah gitu. Itu ya mungkin karena Allah menandakan ya orang yang usaha yang nggak jujur istilahnya, yang menduakan Tuhan lah istilahnya. Kalau ibarat orang sekarang sih bilang itu orang musyrik katanya, kalau memang bener dia nyegik, kalau memang bener dia nyegik loh, tapi walau alam ya itu kan dugaan, tapi kan udah kelihatan ini ajab Allah nih di dunia udah ditunjukin kalau dia tuh seperti itu, jadi orang merasa yakin tuh, merasa yakin adanya dia tuh dulu babi gitu istilahnya. Itu udah ceritanya, udah dikuburin, dapat kira-kira setengah bulan. Saya mau kondangan sama suami saya, lewat makam, jalannya habis maghrib. Saya ngomong kan sama suami saya, wah jangan lewat makam dong, muter jauh dari sini ke nyebrang, kan kita nyebrang Ketek, masih ke nyebrang Ketek, terus jangan ke sini, jangan ke makam kek, jalannya kan bapaknya tuh udah ngajak ke arah makam. Saya bilang jangan ke makam kek, kata saya gitu. Wah muter jauh, aturan katanya 100-200 meter udah nyampe ke kali. Dari rumah saya tuh ke kali kira-kira 250 meter lah. Tapi kalau jalan lewat kampung muter bisa 500 meter. Jadi jalan ke arah makam umum itu lebih pintas gitu, lebih cepat. Bapaknya memang nggak penakut, udah lewat situ. Itu baru habis maghrib aja, udah langsung ada ngetawain. Hihihi, kata bapaknya. Nengok ke saya. Dengar kata saya, nggak ngomong apa-apa, cuma kan dia tahu tangan suami saya kepel 2 tangan. Kan tadinya kan suami saya ada di sebelah kanan saya kan, saya cuma gandeng bapaknya aja karena takut. Pas saya ngedengar hahaha begitu kan langsung hihihi gitu, langsung ke tangan kreplek, tangan kiri saya megang lagi tangan bapaknya dong. Dengar kata bapaknya, iyalah kuping gua nggak bolot gitu kan kata saya. Udah ceritanya jalanlah ke kali, udah tuh jalan ke kali nyebrang kondangan. Di sana teman bapaknya banyak, ketemu ngobrol bapaknya, jadi kan bingung. Yuk ntar ya nggak enak sama bapak anu udah lama baru ketemu gitu, kata kangen-kangen di tempat orang hajat. Itu dari nyebrang kali ke atas ke rumah tempat hajat. Itu kalau yang langsung ke jalan raya dari selatan ke utara itu normalnya 300 meter 400 meter lah, tapi ini berhubung hajatnya di dalam kampung adalah mungkin setengah kilo. Pulang dari sana jam 8 lewat itu, karena dari habis maghrib plus setengah 7, jam 7 nyampe lah ke yang tempat hajat. Jam 8 lewat tuh baru pulang, lewat kali lagi ceritanya ke situ, lewat makam lagi. Saya cubit tangan bapaknya, ngapain sih lewat makam, takut gua kata saya gitu. Apa sih yang ditakutin? Orang kok kalah sama setan, katanya gitu. Setan kalah sama kita gitu. Atau dia percuma ngaji tapi nggak dipakai, kak masih kalah, masih takut sama setan gitu. Kata bapaknya, jalan aja dia ceritanya. Pas ngelewatin sih, kan ini baru ada yang orang meninggal itu belum lama kan, belum 40 hari ceritanya. Pas baru ngelewatin pinggir rumah dia. Dari kali itu pasti ngelewatin rumah dia, mau lewat kampungnya kayak mau lewat jalur makam kayak pasti ngelewatin rumah dia. Memang dia di titik yang mau belokan mau ke penyeberangan. Baru juga ada kali 20 meter ke arah makam. Itu saya ngelihat yang dasar bapaknya nggak mau ngomong kali nakutin saya. Kan di jalan ngobrol aja, kata saya, jangan ngobrol aja apa, baca bismillah. Ya bacalah mah katanya gitu. Baca ayat kursi. Langsung saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan begitu baca ayat kursinya. Gitu. Saya kan maksudnya saking takutnya nih kan cepat baca ayat kursinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Jangan begitu katanya. Ya terus gimana sambil jalan kan? Itu kan ada yang kira-kira 200 meter jalan kuburan, jalan makam itu maksudnya, tapi bukan di dalam makam, di luar makam, tapi jalannya ke situ, ke pinggiran makam. Terus jangan begitu, pelan-pelan aja, nyantai sih gitu. Udah saya nyantai malah nggak baca ceritanya, malah nggak baca. Ini udah merinding duluan saya. Pas jalan itu ceritanya, saya masih tetap pegangan dong sama suami saya. Tangan kirinya dia ada di tangan kanan saya pegangan. Suami saya jalan, langsung saya betot tangannya. Ada apa sih? Lihat, bapaknya kayaknya nggak ngelihat. Saya ngelihat kaki manusia segede-gedenya kaki, nauzubillah min dzalik. Segede-gede gini kakinya. Tuh merinding. Semua nih saya merinding, astagfirullah. Ngelihat kaki itu segede-gede begini. Jari kaki. 2. Terus saya megang bapaknya. Saya bilang gitu nih, udah saking ketakutan, saya saking merinding. Apa? Itu lihat, kata saya gitu. Terus dia bilang, udah baca Anas. Itu baca Anas. Saya pikir saya baca Anas, Qul a'udzu birabbinas. Saya malah Bismillahirrahmanirrahim. Anas begitu bapaknya. Bapaknya bukannya marah, malah ketawa. Saya malah baca Anas. Bukan begitu. Gitu. Kalau udah birabbinas walikan gitu bapaknya ngajarin. Saya ngeliat nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan muka wajahnya seperti apa, setinggi-tingginya saya nggak ngelihat. Karena memang dalam keadaan gelap mungkin. Saya nggak ngelihat wajahnya kayak apa. Terus bapaknya baca doa, langsung ngomong. Dia kan orang Sunda. Ngomong paruntan atuh sana ulah ngahalangan jalan da abdi teh bade ngalangkung wangsul kondangan sanes bade ngaganggu parunten pisan. Itu kata suami saya. Terus langsung dia baca Assalamualaikum ya ahlal ghaib itu khususon, langsung Fatihah di situ, tapi posisi berdiri. Langsung Fatihah di situ, langsung udah Fatihah dia langsung baca ayat kursi. Ya saya ngikutin gitu, ya memang ya rata-rata lah kalau di kampung saya mungkin baca-baca surat pendek semua pada hafal ya. Jangankan saya yang udah tua, dulu masih sangat aktif kan di pengajian. Anak-anak muda sekarang pun kalau di kampung saya insya Allah lah rata-rata ya mungkin 95% lah, yang 5%-nya nggak bisa tuh yang udah anak Badung banget gitu istilahnya, rata-rata pada pinter ngaji gitu. Kalau di kampung saya begitu. Udah bapaknya. Itu lagi baca tuh saya merem, bapaknya ngajak jalan, saya kagak mau. Kenapa sih? Takut kata saya gitu kan, tapi sambil merintih. Takut kata saya gitu. Nggak ada kata suami saya kan. Nggak ada. Melek saya, benar nggak ada. Itu jalan saya mau nyeret bapaknya kagak mau. Nyantai aja jalan seperti biasa. Nyantai aja jalan gitu. Udah pulang sampai rumah saya gebukin bapaknya badannya. Apaan kali orang bini ketakutan pengen mampus di situ. Nggak ada orang yang dimakan setan, nggak ada. Ada juga setan yang dimakan orang. Katanya gitu. Kata suami saya, udahlah kejadiannya. Aduh. Jadi ya memang sesuatu hal yang berhubungan dengan nggak baik, kemusyrikan atau boleh dibilang seperti itu memang nggak dibenarkan juga ya Oma ya. Sampai meninggal pun kita udah pasti kayaknya itu ada pembuktian dari Allah lah kalau orang ini betul. Memang salah jalan atau istilahnya kalau menurut orang kampung sih itu istilahnya udah musyrik menduakan Tuhan. Betul. Katanya seperti itu. Makanya Allah membuktikan kalau dia seperti itu. Gitu. Nah, kalau untuk si ini nih keluarganya sendiri waktu pas meninggal gitu kan, mereka ini ada di mana sih? Kayak istri sama si Tita anaknya ini? Ada di situ, memang keluarganya di situ, kumpul di situ. Tapi setelah kejadian itu kan heboh nih waktu di warga itu mengetahui kalau si almarhum ini seperti itu. Tahu semua keluarganya, kan keluarga itu kalau di kampung keluarga besar. Bukan cuma suami, istri dan anak, bukan. Berarti ada kakaknya, ada ibunya, ada bibinya, ada pamannya, ada uaknya. Ya tahulah semua, makanya jadi heboh. Gitu. Gitu. Malah adiknya sendiri cerita ke saya. Yang anaknya jadi tumbal itu. Adiknya kan teman akrab saya, seangkatan sama saya, adiknya almarhum.
Untuk yang jadi tumbal sendiri itu Keponakan. baru satu itu aja. Enggak, itu waktu pertama kan anak pertamanya. Oh, Waktu baru habis kirain. waktu baru bikin bangunan selesai itu kan anak pertamanya yang tadi saya cerita. Anak pertamanya laki-laki, anak yang paling disayang sama dia, yang paling dibanggain, Waduh. yang paling ganteng, yang paling sekolahnya pintar, yang paling soleh. Iya, anak pertamanya yang paling dibanggain lah itu. Tapi itu meninggalnya beda-beda nih. Kalau anak pertama meninggal kena apa gitu dia Enggak dengan sakit tiba, enggak ada sakit. Langsung meninggal. Cuma katanya alasan masuk angin seperti itu. Mm-mm. Ngomongnya masuk angin gitu. Masuk, kalau orang sana sih bilang masuk angin ke dalon gitu. Oke. Ini Terus kan ceritanya ini babi apa tadi nyegik. nyegik kalau Oke, kita. kalau biasa yang disebut orang-orang itu mungkin babi ngepet Ya ya. seperti itu. Oma. Cuma di kampung saya nyegik, babi nyegik. Berarti ini dia sama istrinya ini barengan. Bisa Ya jadi kayak gitu iyalah. ya. Ya iyalah pasti kerjasama. Hmm. Pasti kerjasama. Berarti yang kayak di film-film itu bener ya kayak gitu ya kali Ya ya. mungkin Yang jaga makanya. lilin. Ya makanya kan dibercandain waktu saya kalau kumpul di desa, masa sih gitu ada babi begitu bisa kaya gitu. Ya udah katanya, gua bakar lilin ya, lu yang jalan keluar deh nyari duitnya kan. Sempat ada bercanda begitu teman-teman saya. Kalau kumpul, gue yang bakar lilin katanya, lu yang nyegiknya, karena suka lihat di film kan. Kalau yang babi ngepet itu seperti itu, ya kita nggak tahu di dalamnya keluarga dia kayak apa kejadiannya kan nggak ngerti. Apa bakar lilin, apa enggak, apa gimana, nggak tahu. Gitu. Oke. Sewaktu meninggal itu tetap pintu kamar rumahnya ini ditutup. Ya iya, kalau kamar pribadi ditutup, nggak dibuka, nggak dibuka sama sekali. Dan memang istilahnya namanya OKB ya, biasa orang yang miskin banget OKB, pakai emas juga udah over. Itu kalau pakai gelang orang misalkan 2 biji 3 biji dia bisa segini gitu. Over gitu. Pakai cincin orang istilahnya cuma 1 jari 1, misalkan biasa kan ibu-ibu kalau pakai jari manis sama jari tengah ya, 1 gitu. Kalau dia bisa 3 bisa sampai langsung, sampai ini sampai. udah langsung mencolok. Oh Ini iya, dia perhiasannya Oh, sangat, pakai apa sangat, gitu ya. sangat mencolok. Pokoknya drastis banget lah, beda banget udah. Itu makanya orang meyakinkan gitu. Dari mas-masan juga, tapi kasihannya setelah itu istrinya kan meninggal. Ya barang perhiasannya habis, istrinya meninggal, anak-anaknya yang udah ditinggal ibu bapaknya hidupnya susah. Malah anak yang nomor 2 kakaknya yang meninggal itu, anak yang nomor 2 berarti kan laki-laki. Dia kena musibah, malah mungkin karena tadinya udah biasa banyak uang, mungkin harta ibu bapaknya dihabisin juga banyak uang gitu kan. Nah dia sempat masuk lah, saya dengar sih diciduk karena narkoba, katanya malah jadi bandar apa pengedar saya nggak tahu, soalnya kena belasan tahun. Itu kejadian tahun berapa, ini baru keluar tahun kemarin. Drastis banget ya kehidupannya ya. Iya, kehidupannya kita seperti kalau itu. Memberi makan keluarga dengan Harus yang halal, barang-barang diusahakan. halal. Kalau barang abu-abu aja, kalau istilahnya rezeki yang abu-abu, kalau bisa janganlah. Apalagi yang musyrik gitu. Jangan, kalau bisa janganlah diusahakan, jangan gitu. Ya masalahnya memang ajab Allah itu tidak terkira. Pedihnya, sangat pedih. Ya dipermalukan, ya terhinakan, ya semuanya lah gitu. Makanya ajab Allah tuh benar-benar pedih, itu baru di dunia ya, apalagi di akhirat. Wallahu alam bishawab. Iya, sekarang di dunia aja udah diperlihatkan untuk umum, untuk manusia-manusia yang enggak seperti itu gitu maksudnya. Diperlihatkan banget. Tapi untungnya ya masih bisa berubah lah, maksudnya waktu dia meninggal itu dalam keadaan berwujud manusia tapi mempunyai ekor gitu. Untungnya kayak gitu. Tapi Ya kan kan kalau yang saya dengar udah dibawa berobat dulu ke gurunya. Berarti kita nggak tahu nih pas dibawa itu dia berwujud babi atau Nggak ngerti, nggak ada yang tahu. Kan dia punya mobil sendiri, bisa jalan jam berapa kapan aja. Itu pas kejadian itu ada 3-4 hari lah mungkin. Terus ada innalillahi, si bapak gitu meninggal gitu. Tapi babinya tuh apa namanya
ekornya itu kayak menembak ekor babi ya. Katanya, tapi kan saya nggak ngelihat. Tapi kalau wajahnya hitam hangus saya ngelihat. Itu pada umumnya ngelihat, cuma yang katanya ada ekornya itu yang mandiin, yang cerita. Nah itu bocornya dari anak yang kecilnya teriak-teriak. Oh. Bapak gua ada ekornya, bapak gua di luar. Jadi orang yang nggak ngelihat kan waktu itu sama Amil udah di off ya, istilahnya jangan keluar gitu. Maksudnya ini berita ini jangan keluar karena keluarganya langsung ngoling Amil kan ditarik. Amil muntah-muntah udah di istilahnya udah didokterin lah sama Amil orang-orang yang ada di situ supaya jangan keluar. Ya anaknya teriak-teriak yang kecil. Bapak gua ada buntutnya, bapak gua ada buntutnya gitu. Ya gimana nggak kedengar? Ya semua tahu lah ujung-ujungnya apapun yang diumpetin Allah bilang terbuka dibukakan semuanya. Gitu nggak bisa enggak. Emang udah ajab Allah sangat pedih di dunia aja udah dipermalukan, dihinakan di alam barzah nanti kita nggak tahu kalau alam bisawab seperti apa. Cakep. Oke, Oma. Terakhir nih, Oma, mungkin ada yang mau disampaikan ke penonton di rumah? Silahkan, Oma. Pesan-pesan untuk pecinta channelnya jejak backpacker. Saya harap cerita saya ini menjadi contoh apa yang buruk jangan dilakukan. Kalau nyari harta carilah yang halal. Mudah-mudahan kedepannya ya yang saya ceritakan ini adalah cerita terakhir dan gak ada lagi manusia yang saya anggap andaikan itu benar musyrik. Ajab Allah lebih pedih, lebih perih karena ditunjukkan semuanya. Itu baru di dunia, akhirat wallahu alam bisawab seperti apa. Mungkin akan lebih sangat pedih. Cuma itu aja. Oke, Oma. Nah, Backpacker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Oma. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum. Oh, belum. Ketombok kita. Ya, rame kan? Jam beleleng kok. Nah, Backpackers, itu tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita, Sang Oma. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat Bang Badru, terima kasih buat pinjaman studionya, nyaman, adem, enak di sini. Bang, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oma, terima kasih banyak nih Oma buat waktunya. Masih banyak ceritanya Oma ya, pengalamannya. Pengalaman hidup saya masalah mistis mah banyak banget. Dari kecil next, saya kita undang lagi Oma ya. insya Allah dari kecil siap. mulai saya ikut mancing di Sampai kali jumpa. ada apa.